Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Sejumlah truk merekam kamera drone Bakamla saat mengangkut pakaian bekas yang diduga dari Cina ke sebuah gudang di kawasan Kalimas Tanjung Perak, Surabaya. Muatan ilegal ini telah diintai petugas dari perairan Kalimantan. Saat digerebek, petugas menemukan sebanyak 463 bal pres berisi pakaian bekas. Dari hasil penyelidikan petugas, baju bekas ini dijual seharga 6-10 juta rupiah per bal. Akibat penyelundupan ini, negara dirugikan hingga 4,7 miliar rupiah. Dan akhirnya menemukan 463 bapres dan di Kalimas ini dan 896 gulungan garmen atau tekstil yang berada di Margomulyo. Demikian. Dampak lain dari penyelundupan pakaian bekas dapat menghancurkan industri tekstil dalam negeri. Hingga kini pihak Bakamla masih menyelidiki pemilik barang ilegal tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, dituduh mencuri sepeda motor seorang remaja dianiaya seorang ibu dan anaknya di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara di Mandailing Natal, Sumatera Utara, aksi komplotan emak-emak mencuri di sebuah minimarket terekam CCTV. Dalam video amatir, seorang remaja dianiaya remaja lainnya di lingkungan Bekacak, Kelurahan Kolusari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tak lama, seorang emak menghampiri sambil memarahi korban yang berinisial FA. Sementara remaja berinisial RV terus menendang dan memukuli korban. Tak hanya memarahi, emak tersebut juga ikut memukul hingga korban terjatuh. Menurut saksi, saat itu korban hendak silaturahmi ke rumah saudaranya. Namun dikejar dan diteriaki maling oleh kedua pelaku yang merupakan ibu dan anak. Padahal korban tidak melakukan hal yang dituduhkan. Padahal enggak nyuri itu, ya? Enggak nyuri. Langsung gimana? Langsung dipukuli? Langsung dipukuli, ditendang. Terus? Sama ibunya, sama anaknya yang laki-laki itu. Oh. Tapi sebelum kesini sudah dimaling-maling. Sudah dimaling-maling dari sana itu, sudah teriak-teriak itu ibunya itu. Meski keluarga korban sempat melaporkan kasus penganiayaan ke Polres Pasuruan, namun akhirnya telah diselesaikan secara kekeluargaan di kantor kelurahan setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Komplotan emak-emak yang berjumlah 8 orang datang mengendarai 2 unit becak motor ke sebuah minimarket di Jalan Merdeka, Desa Purbalamo, Mandailing Natal, Sumatera Utara. 5 orang pelaku masuk ke dalam minimarket, sementara 3 pelaku lain berjaga di luar sambil mengamati situasi. Di dalam minimarket, mereka tanpa ragu mencuri barang-barang, mulai dari makanan ringan, perlengkapan dapur hingga susu bayi. Barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas atau diselipkan ke dalam pakaian. Curiganya pas orang itu semua keluar, satu pun nggak ada yang bawa kantong plastik. Jadi heran lah, kan udah rame-rame nggak ada bawa kantong plastik, ngapain di dalam gitu. Orang itu bawa tas besar-besar karena memang kan udah biasanya udah terkenal lah orang-orang yang kayak gitu. Dari wajah para pelaku diketahui mereka merupakan komplotan pencuri yang kerap beraksi di sejumlah minimarket dan pasar tradisional di Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Cinta ditolak, seorang pria nekat aniaya seorang ibu rumah tangga menggunakan cangkul hingga tewas di Basuji, Lampung. Sementara di Bengkalis, Riau, seorang pria habisi nyawa istrinya lantaran dilarang mengkonsumsi narkoba. Seorang ibu rumah tangga bernama Krismawati alias Mela tewas di halaman rumahnya dengan luka di kepala di Desa Bukoposo, Mesuji, Lampung. Ia dianiaya tetangganya sendiri dengan cangkul saat memasak air di halaman. Polisi kemudian menangkap seorang pria berusia 31 tahun yang merupakan pelaku pembunuhan. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh lantaran kecewa dengan jawaban korban setelah ia mengutarakan rasa sukanya.
Itu dia kembali ke arah korban, dia pukulkan cangkul itu ke bagian kepala korban. Kurang lebih ada 2 kali. Ini masih kita lakukan pendalaman ya, supaya lebih pastinya bagaimana. Tapi yang kita dapatkan adalah 2 kali dilakukan pemukulan. Dari kasus ini polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian korban, pakaian pelaku, serta cangkul yang digunakan untuk membunuh korban. Akibat perbuatannya pelaku terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lufi Rosyadi, iNews melaporkan. Pria berinisial RR 37 tahun warga desa Balai Makam Bengkalis Riau ditangkap polisi karena membunuh istrinya. Ironisnya korban Dewi 40 tahun dalam kondisi hamil 12 minggu dianiaya dengan benda tumpul hingga meregang nyawa di depan anaknya. Sebelumnya korban sempat melarang pelaku untuk mengkonsumsi narkoba hingga akhirnya keduanya cekcok dan pelaku naik pitam. Kasus ini terungkap setelah anak korban yang menyaksikan pembunuhan melaporkan kepada keluarga. Diduga korban melarang pelaku untuk menggunakan narkotika yang akhirnya antara korban dan pelaku tersebut terjadilah cekcok. Polisi telah menyita barang bukti diantaranya pakaian korban yang berlumur darah dan alat penghisap sabu milik pelaku. Pelaku bakal dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Bengkalis Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berhasil mengungkap praktik prostitusi online yang memperdagangkan anak di bawah umur. Sementara di Bali, 2 warga negara Rusia ditangkap polisi karena mengoperasikan jaringan prostitusi internasional. Empat pria diamankan anggota Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan karena memperdagangkan remaja di bawah umur kepada pria hidung belang. 2 pelaku RA dan MERS berperan sebagai admin yang menawarkan korban di aplikasi online. Sementara 2 pelaku lain, MR dan R, berperan sebagai pengantar saat bertemu pelanggan. Dari 2 wanita yang menjadi korban, salah satunya masih berusia 17 tahun. Mereka ditawarkan ke pria hidung belang dengan tarif Rp250.000 hingga Rp1,5 juta. AMD berusia 17 tahun dan MAL berusia 19 tahun. Barang bukti yang sudah kita amankan yaitu uang tunai sebesar Rp1.050.000 dan 4 unit handphone serta print out rekening koran. Sementara di Bali, 2 warga Rusia ditangkap karena mengoperasikan jaringan prostitusi jaringan internasional melalui website di Badung. Tidak tanggung-tanggung, kedua pelaku menawarkan jasa PSK dari 129 negara dan 12 kota di Indonesia. Di dalam situs itu petugas juga mengamankan 15 orang korban perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK. Keduanya mengaku telah melakukan praktik prostitusi ini selama 2 tahun terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria di Bantul, Yogyakarta ditangkap polisi karena melecehkan adik iparnya yang masih berusia 15 tahun. Sementara di Padalarang, Jawa Barat, seorang ayah melecehkan anak tiri di bawah ancaman akan meninggalkan ibunya. Seorang pria berusia 33 tahun berinisial ETS ditangkap polisi karena melecehkan adik iparnya yang baru berusia 15 tahun di Bantul, Yogyakarta. Sebelum melecehkan korban, pelaku yang merupakan residivis kasus narkotika telah memperdaya korban dengan memperlihatkan video asusila. Aksi bejat itu dilakukan saat orang tua korban tidak ada di rumah. Setelah melakukan perbuatannya, pelaku mengancam korban agar tidak menceritakan kejadian itu kepada orang lain. Ada hasilnya, mungkin tidak bisa saya sharekan di sini. Yang jelas visum sudah upayakan, kita mintakan hasilnya sudah kita dapat juga. Pak, mungkin selain kasus ini mungkin ada kasus lain Pak yang dilakukan oleh tersangka ini? Tersangka ini dulu pernah menjalani hukuman atau residivis dan ada putusannya juga sudah kita dapat, yaitu dia pernah melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkotika.
Sementara di Padalarang, Jawa Barat, seorang ayah melecehkan anak tiri dengan mengancam akan meninggalkan ibunya. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku tak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Perbuatan keji tersangka terungkap setelah korban bercerita kepada gurunya di sekolah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Akyu, pemuda 19 tahun ini, tak berkutik saat diringkus polisi di desa Pajenangger, Kecamatan Arjasa, Sumeneb, Jawa Timur. Ia diamankan lantaran diduga melakukan pengancaman terhadap seorang guru di Kepulauan Kangean, Sumeneb. Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam, bahkan nekat membakar sepeda motor korban. Video sebuah sepeda motor yang terbakar di pinggir jalan ini pun viral di media sosial. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku kesal dan sakit hati lantaran korban disebut-sebut kerap membicarakan hal negatif tentangnya di hadapan para siswa saat pelaksanaan upacara bendera. Inisial Aki melakukan penghadangan dengan menggunakan sajam untuk menakut-nakuti korban. Namun beberapa saat kemudian pelaku melakukan pengrusakan terhadap kendaraan yang digunakan oleh pelapor. Kini pelaku telah ditahan dan terancam pasal tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin dan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Ahmad Dawam, pemancing warga desa Dalangan Kertek, Wonosobo ini panik saat terjebak banjir di Sungai Gale, Parakan, Temanggung. Tim gabungan yang dapat laporan langsung berupaya mengevakuasi korban. Setelah 1 jam proses evakuasi dengan menggunakan tali, korban berhasil dibawa ke pinggir sungai. Sebelumnya korban sedang asik memancing di sungai bersama ketiga rekannya. Tiba-tiba sungai meluap, ia pun terlambat menyelamatkan diri. Pas mau balik tiba-tiba sudah banjir gitu, sudah banjir, sudah deras banget. Saya kalau mau balik ke atas nggak mungkin, karena pasti otomatis kena air banjir. Saya inisiatif cari tempat yang agak tinggi. Pihak BPBD mengimbau para pemancing untuk sementara tidak memancing di sungai, mengingat kondisi cuaca saat ini cukup ekstrim dan curah hujan tinggi. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, ex-ketua Pengadilan Negeri Surabaya, RS, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait vonis bebas Ronald Tanur. RS diduga disuap $63.000 Singapura dalam pengaturan 3 nama majelis hakim yang tangani kasus Ronald. Ex-ketua PN Surabaya RS langsung menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung setelah diterbangkan dari Palembang, Sumatera Selatan Selasa sore. RS diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap vonis bebas Ronald Tanur. Ia diduga mendapat jatah suap $63.000 Singapura atas pengaturan 3 nama majelis hakim yang menangani kasus Ronald Tanur. Berdasarkan fakta dan alat bukti, si RS ini diduga menerima uang, tadi saya katakan di depan, ya, sebanyak 43.000 US Singapura dan satunya lagi 20.000. Sebelumnya, hakim membebaskan Ronald Tanur dari seluruh dakwaan serta tuntutan hukuman 12 tahun penjara. Kasus vonis bebas Ronald ini pun terendus Kejagung hingga menangkap 3 hakim yakni ED, M, dan HH serta makelar sekaligus ex-pejabat MA, ZF. Ronald Tanur kemudian diciduk dan langsung dieksekusi di Lapas Surabaya. Ia menjalani hukuman penjara 5 tahun dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti hingga meninggal dunia. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.
Kericuhan antar ormas terjadi di Blora, Jawa Timur. Dalam insiden itu, sejumlah anggota ormas terluka sementara markasnya dirusak. Dan ini dari Kunduran untuk anggota GRIP diserang sama anggota PP. Video amatir merekam sejumlah anggota ormas GRIB yang terluka terkapar di Kunduran, Blora, Jawa Tengah. Dalam video lain, sejumlah anggota ormas GIRB menghancurkan mobil dan markas Pemuda Pancasila. Untuk mencegah kericuhan, polisi dan TNI mencegat anggota Ormas Pemuda Pancasila yang akan menyerang Ormas GIRB di Desa Trembol. Peristiwa tersebut sempat membuat macet arus lalu lintas di jalan tersebut. Sebelumnya ribuan anggota Ormas GRIB mendatangi Polres Blora untuk melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian oleh oknum Ketua DPC Pemuda Pancasila. Hingga kini polisi masih menyelidiki pasti penyebab insiden kericuhan itu. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Desvita Biwanda undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.